Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, hari ini kita sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, terima kasih. Anak-anakku, hari ini Ibu akan menyampaikan materi kelanjutan dari bab 4. Minggu yang lalu kalian sudah menerima materi makna persatuan dalam kebangsaan dan prinsip persatuan dalam keberagaman. Hari ini Ibu akan menyampaikan poin C dan poin D, yaitu permasalahan dalam keberagaman dan upaya pencegahan konflik. Sudah siap belajar PPKN hari ini? Yuk kita cek apa materi dari C dan D. Siapkan mental dan siapkan buku serta alat tulis. Oke kelas, kompetensi dasar yang kita sampaikan adalah menganalisis prinsip persatuan dalam berbagai suku, agama, ras, antar golongan, sosial, budaya, ekonomi, gender dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi masih sama dengan materi, kompetensi dasar yang minggu 1 dan minggu kedua. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah belajar kalian harus bisa menyebutkan bentuk keberagaman, mendeskripsikan pengaruh keberagaman, menyebutkan bentuk permasalahan atau konflik yang timbul, menyebutkan penyebab dan akibat dari konflik, dan mendeskripsikan upaya pencegahannya apa. Oke, kita masuk ke materi. Materi C dan D, Ibu rangkum menjadi satu, menjadi permasalahan dan upaya pencegahan konflik dalam keberagaman. Dalam materi C dan D, Ibu bagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bentuk dan keberagaman. Yang kedua, pengaruh keberagaman dalam masyarakat. Yang ketiga, konflik atau permasalahan yang muncul. Yang keempat adalah upaya pencegahan. Kita cek satu persatu. Bentuk keberagaman dulu. Bentuk keberagaman terdiri dari suku, agama, budaya, adat, bahasa, daerah, pandangan politik, dan golongan. Semua ini berpotensi terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Ya, nah kita akan uraikan satu persatu. Agama di Indonesia ada 6 macam: Kristen, Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Budaya di Indonesia dan adat istiadat dari masyarakat suku ini sangat banyak sekali. Suku di Indonesia terdiri dari ribuan, ya. Kemudian pandangan politik dan golongan di Indonesia juga berbeda-beda. Bahasa daerah pun demikian, ya. Nah, seperti yang Ibu ingin sampaikan, faktor penyebab keberagaman itu ada letak geografis, letak strategis, ya. Ini ada campur tangan atau ada pengaruh dari perdagangan internasional yang singgah kapal yang berdagang ke Indonesia sehingga mempengaruhi budaya masyarakat Indonesia. Kondisi negara kepulauan yang berpulau-pulau dipisahkan ya, dijembatani oleh lautan, ini akan menyebabkan antara satu pulau dan satu dengan yang lain itu mempunyai ciri khas masing-masing gitu, tergantung dari kondisi alam ya. Kalau daerah pegunungan, daerah laut itu akan mempunyai tradisi masing-masing sesuai dengan alam lingkungannya. Perbedaan transportasi dan komunikasi mungkin di daerah perkotaan dan daerah pedesaan itu akan menciptakan suatu kebudayaan atau seni sesuai dengan ciri khas daerahnya masing-masing. Yang kelima adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Jadi masyarakat yang susah menerima perubahan itu akan menjadi ciri khas budaya bangsa Indonesia. Demikian juga masyarakat yang gampang sekali menerima perubahan itu juga akan membentuk suatu sistem masyarakat itu sendiri. Oke, suku bangsa di Indonesia sangat banyak sekali. Di sini Bu akan memberikan contoh saja. Ya, berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia, diantaranya suku Bugis, Batak, kemudian Dayak, dan suku Aceh. Menurut Van Vollenhoven, di buku kalian, halaman 102, di sana disebutkan ada 19 lingkaran hukum adat. Ya, di sana ada Toraja, Nias, ya, ada
di Irian, kemudian di Kalimantan, di Sulawesi, ya di Nusa Tenggara Barat banyak sekali. Nanti kalian baca satu persatu. Karena durasi Ibu tidak sebutkan, ya. Nah, dalam masyarakat suku itu dikenal dengan sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di sini ada tiga, parental, patrilineal, dan matrilineal. Parental itu menarik garis keturunan ayah dan ibu, di mana ayah dan ibu mempunyai peranan yang sama. Kemudian kalau patrilineal biasanya menarik garis keturunan ayah, dan matrilineal menarik garis keturunan ibu. Ya, itu sistem kekerabatan yang dipercayai atau diyakini dan berlaku di berbagai macam masyarakat suku di Indonesia. Kita menginjak poin yang kedua, yaitu dampak keberagaman. Dampaknya ada dua, positif dan negatif. Positif itu ada tiga. Keberagaman SARA itu bisa menciptakan integritas nasional, jadi sikap tanggung jawab bersama kepada bangsa, ya. Keberagaman ini juga akan memajukan pergaulan antar suku, agama, ras, dan golongan, ya, karena satu dengan yang lain akan bersinergi, akan saling mempelajari, akan saling mengadakan komunikasi dan bergaul, ya, sehingga akan memperkaya khasanah budaya bangsa. Sedangkan dampak atau pengaruh negatifnya itu bisa munculnya konflik atau permasalahan, ya, munculnya sikap primordialisme, menganggap kelompoknya itu lebih baik dibanding dengan kelompok yang lain. Kelompok ini bisa berdasarkan suku, berkelompok berdasarkan agama, adat istiadat, latar belakang, dan lain sebagainya. Kemudian juga memunculkan sikap etnosentris. Jadi keberagaman itu bisa memunculkan sikap etnosentris, artinya menganggap sukunya sendiri lebih bagus. Munculnya sikap fanatis berarti menganggap keyakinan yang dimiliki lebih bagus dibanding dengan keyakinan orang lain. Sedangkan konflik, permasalahan yang muncul dalam keberagaman itu biasanya berbentuk konflik. Nah, konflik itu bentuknya ada berapa? Nanti kita pelajari. Penyebabnya apa? Akibatnya apa? Dan cara mencegahnya bagaimana? Yuk, cekidot. Bentuknya ada 4, antar suku, antar agama, antar ras, antar golongan. Jadi konflik itu bisa berbentuk 4 macam ini kalau kita lihat. Kemudian penyebabnya. Penyebabnya itu ada gejala yang menunjukkan adanya konflik, ada gejala yang berpotensi menjadi penyebab konflik. Apa saja gejala yang menunjukkan adanya konflik? Satu, perbedaan pandangan. Tidak sama tujuannya, cara melakukan sesuatu. Nah, norma tidak berfungsi dengan baik, jadi tidak diindahkan oleh masyarakat. Akan timbul konflik. Pertentangan norma antara norma yang satu dengan yang lain tidak seiring. Sanksi yang lemah, disosiatif. Artinya disosiatif itu persaingan tidak sehat, ya, antar kelompok. Sedangkan gejala yang berpotensi menjadi penyebab konflik ada etnosentris, kesukuan, stereotip itu melabelin kelompok tertentu dengan label yang jelek, ya, beringas, ya, arogan, seperti geng motor misalnya, kasar, arogan. Nah, itu diberikan cap-cap stereotip seperti itu. Hubungan antar penganut agama yang tidak harmonis dan penduduk asli dan pendatang yang tidak harmonis. Oke, itu penyebab. Sekarang kita lihat akibat. Akibatnya ada 4. Yang pertama, disintegrasi sosial itu perpecahan dalam masyarakat, kerugian harta benda, rusaknya nilai sosial dan budaya, dan perubahan kepribadian. Ya, ini udah jelas. Sini sudah jelas. Ini kalau kita lihat akibat konflik ini akan merusak nilai sosial yang tadinya baik menjadi buruk, nilai-nilai sosial yang tadinya guyup, rukun menjadi penuh curiga. Ada larangan-larangan tertentu, jangan bergaul dengan suku ini, ya, karena suku ini suka seperti ini. Nah, ini akibatnya seperti itu, akan menjadi permusuhan. Perubahan kepribadian berarti konflik ini berakibat merubah kepribadian seseorang yang tadinya baik menjadi tidak baik, yang tadinya ramah menjadi jutek, yang tadinya baik menjadi penyabar menjadi beringas. Nah, ini perubahan kepribadian. Pemurung, khawatir, cemas, sampai ada yang gantung diri mungkin, ya. Oke, itu akibat konflik. Nah, pencegahannya apa? Upaya pencegahannya ada 3, preventif, represif, dan kuratif. Preventif itu sebelum terjadi, represif saat terjadi,
kuratif setelah terjadi. Jadi contoh gini, kalian mungkin pernah berselisih dengan teman. Nah, preventifnya apa? Biar tidak berselisih bagaimana? Harus mengendalikan diri, sabar, ya kan? Toleransi, saling menghargai. Nah, ini preventif. Saat terjadinya, pada saat berselisih, pada saat berantem misalnya, berarti harus represifnya, jadi saat terjadinya harus diapain ini? Dipisah, dilerai, ya. Kemudian kuratif setelahnya dibikin perjanjian, jangan sampai terulang lagi. Itu namanya kuratif. Oke? Bagaimana? Jelas sampai upaya ya pencegahan konflik ya yang kita sebutkan tadi. Oke, materi kita sampai di sini sudah bisa menambah wawasan belum bahwa permasalahan yang timbul dalam masyarakat dan upaya pencegahannya sudah Ibu sampaikan. Ya, kita simpulkan ya. Yang pertama tadi, bentuk keberagaman. Ada beragam suku, agama, ras, golongan. Ya, adat istiadat, budaya, pandangan politik, ya. Kemudian bahasa daerah, ya kan? Tadi. Dampaknya ada dua, pengaruhnya positif dan negatif. Oke, permasalahan yang muncul apa? Konflik. Bentuk konflik ada 4. Konflik antar suku, antar agama, antar ras, antar golongan. Penyebabnya tadi Ibu sebutkan sudah dibagi menjadi gejala yang berpotensi menyebabkan konflik, ada etnosentris, ada stereotip, ada hubungan tidak harmonis antara pemeluk agama, hubungan tidak harmonis antara pendatang dengan penduduk asli, ya kan? Terus kemudian gejala yang menunjukkan adanya konflik, adanya primordialisme, tidak sama tujuannya, nilai-nilai sosial tidak diindahkan, nilai-nilai disosiatif. Nah, itu tadi yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Akibatnya ada 4. Disintegrasi sosial, perpecahan dalam masyarakat. Yang kedua, kerugian harta benda dan nyawa. Yang ketiga, rusaknya nilai sosial dan budaya. Yang keempat, yaitu apa tadi? Perubahan kepribadian. Oke. Sedangkan upaya pencegahannya ada 3, preventif, represif, dan kuratif. Sebelum, saat terjadi, dan setelah terjadi. Bagaimana kelas? Paham dengan yang dimaksud dengan bab 4 poin C dan D? Mudah-mudahan yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kalian. Jika ada pertanyaan, silakan hubungin Ibu melalui WA Group, Wapri, discuss di Google Classroom, dan lain sebagainya. Oke, atau mau datang ke sekolahan, boleh. Tapi protokol kesehatan. Ya, sampai di sini yang Ibu sampaikan. Ada titipan tugas kelompok dan individu. Tugas individunya ada di Google Classroom. Tugas kelompoknya, satu kelompok 5 orang. Diskusikan melalui WA telekonferensi satu contoh satu contoh konflik. Ya, satu contoh konflik. Nanti kalian susun dalam bentuk PowerPoint. Ambil satu contoh konflik yang terjadi di sekitar kita, boleh di sekolah, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Terus kemudian paparkan gambarnya seperti apa, beritanya. Kemudian yang kalian diskusikan ini rambu-rambunya. Bentuknya apa, bentuk konfliknya. Konflik itu penyebabnya apa, akibat yang ditimbulkan apa, upayanya bagaimana, pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam penyelesaian. Oke, jangan lupa mencantumkan sumbernya ya. Nah, kalau sudah dibentuk dalam laporan PowerPoint, nanti kalian kirim ke ke email Ibu ini alamatnya. Email baru ya, yang belajar ID, @sulandari84@guru.smp.belajar.id. Format kirim tugasnya jangan lupa, PPT bab 4, spasi kelas, spasi nama kelompok. Oke kelas? Ya, kalau sudah jelas kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa tetap protokol kesehatan 4M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Oke, semoga sehat selalu semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.